ya termasuk ya orang yang mampu secara hisan, ada yang secara syar'an, termasuk orang hamil atau ibu menyusui, ya dia baru lahir bulan Sa'ban umpamanya, punya bayi kan nyusuin tuh, netein ya. Nah di bulan Ramadan ini ibu ini nggak puasa lantaran khawatir dengan kesehatan anaknya yang baru lahir, takut asinya nggak keluar kalau dia puasa. Akhirnya dia nggak puasa karena khawatir dengan bayi yang baru dilahirkan ini. Ini bagaimana kalau ada ibu-ibu yang dia baru lahir di bulan Sa'ban kemudian Ramadan masih ya nyusuin anaknya? Kalau dia nggak puasa alasannya takut kesehatan bayinya doang, nggak pikirin kesehatan ibunya, wajib kena qada dan fidyah. Ya, wajib kena qada dan fidyah. Tapi kalau takut dua-duanya, ya lakinya tanya suaminya, "Emang kenapa nggak puasa?" Khawatir kesehatan bayinya dan khawatir kesehatan ibunya. Ya, ini wajib qada doang, nggak wajib kena fidyah. Kalau alasannya dua tuh, takut kesehatan bayinya, takut kesehatan diri ibunya, ya tetap dia nggak kena fidyah, cuma wajib mengqada. Ya sama ya ibu-ibu hamil, ya hamil 26 bulan 27 bulan masuk Ramadan, khawatir dia udah ya, sehingga dia nggak puasa. Alasannya apa? Takut janinnya, ya takut kesehatan janin, tapi dia nggak kepikirin kesehatan dirinya, ibunya, ya mikirin janinnya doang. Ya wajib kena qada dan bayar fidyah. Tapi kalau ibu hamil itu takut, alasannya dua, kesehatan dirinya ibunya dan kesehatan janinnya, wajib qada saja, nggak wajib kena fidyah. Ya, nah itu. Ya silakan. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الله يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتهم يا رب ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, bainal maghrib wal isya, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk para pewakaf, para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di masjid ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita. Wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit, kita mohon barakatul Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ganam ya ganam. Suratul Al-Fatihah. الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وسورة أهل بيت سنة أحمد بن عيسى وسنة الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وسول ما يفرق عبد الرحمن السقاف من شاء أمر محضر سنة عبد الله بن شعال إدريس أبي جعفر محمد الإدريس أبي عبد الله بن أبو بكر علي إدريس لعبد الله بن أبو بكر الطاس وسول ما يفرق نحب عمر بن الرحمن الطاصاهي وراتي وسنة علي بن عبد الله البارس وسنة فخر الوجود بكر بن سالم سنة الحبي عبد الله بن أبي الحداد وسوله ما يفرق الحبي عبد الله بن عمر الشاتري أبي حسن بن عبد الله بن عمر الشاتري وسالم بن عبد الله بن عمر الشاتري الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب وصوله وفريم الحبيب عمر بن علي المشهور عبد الرحمن المشهور شيخ البغية سنس أحمد بن زين الأبسي سورة الجامعة وصوله وفريم ثمن خصوصا معلف هذا الكتاب عبد الله فاضل وصوله وفريم وكل علي ذنبل والفريد ولتريم لها وصاحب الإنات أن الله يحضر جد في الجنة بركات من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا وفتح العارفين فكم في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab fikih kita yang sebenarnya fasalnya masih di awal karena ini ingin masuk Ramadan. Ya kita lewatin dulu langsung lengkap ke Kitabus Syiyam. Ya bahasan kita tentang puasa. Kitabus Syiyam. Ta'rifus shaum lughatan mutlaqul imsak wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nazartu lirrahman shauman falam ukallimal yawma insiya ay nazartu imsakan anil kalam wa minhu qaulu sa'ir yasiful ma'arikah khairun siyamun wa khairun ghairu sa'imah tahtal ajah ya wa ukhra ta'luqul luhma wa syar'an al imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatil makhsusah. Ya kita masuk bahasan kita yaitu bahasan tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau Allah mendahulukan firman-Nya itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ini harfun nida, artinya Allah memanggil. Yang dipanggil itu siapa? Amanu.
orang-orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil orang-orang yang beriman? Orang yang beriman itu orang yang taat melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Allah nggak panggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, enggak. Sebab banyak orang yang mengaku dirinya muslim, ngaku dirinya Islam, tapi mereka tidak memuliakan bulan Ramadan. Mereka tidak puasa, ya, mereka justru maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dipanggil oleh Allah amanu, kutiba alaikumusiyam. Asal kalimatnya itu kataballahu alaikumusiyam. Kataba fi'lul madi, lafzul jalalah menjadi fa'il. Tapi di konteks ayat ini lafzul jalalahnya ini enggak tercantum di ayat itu, enggak tertulis. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah ini punya hikmah, punya rahasia yang amat luar biasa. Di antaranya apa? Ya, dengan kita melaksanakan ibadah puasa, ya, kita dijamin, ya, hidup kita akan sehat. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Kemudian yang kedua, hikmahnya kita diperintahkan untuk puasa, kita diajarkan dan dilatih oleh Allah untuk mengekang hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ada satu di diri manusia, yang nafsu ini sering mengajak kita untuk berbuat maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara, salah satu jalan untuk mengekang hawa nafsu tersebut itu dengan cara berpuasa. Ya, kita kekang, kita persempit ini nafsu, jangan sampai diri kita disuasain oleh nafsu, tapi nafsu yang kita kuasain. Ya, nah dengan cara puasa. Nggak cukup dengan puasa, makan kita pun harus kita atur. Ya, sebab yang bikin nafsu orang itu besar lantaran kebanyakan makan. Orang kalau banyak makan udah pasti minumnya banyak. Orang kalau minumnya banyak udah pasti tidurnya pun juga banyak. Orang kalau tidurnya banyak udah pasti syahwatnya besar. Ya, nah jadi kita puasa ini dilatih oleh Allah untuk mengatur makan sepertiga, buat minum sepertiganya, buat nafas kita sepertiga. Itu kalau kita atur sebaik-baiknya, ya, ini anggota jawarih, anggota badan kita itu akan ringan diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya kita buka puasa, teh manis, melontong satu, bakwan satu, udah cukup, udah. Ya, habis sholat maghrib, ngopi deh sambil nungguin isya, itu enak. Anggota badan kita diajak tarawih, enak. Tapi kalau buka puasanya aja lontong 4, bakwan 4, kolak semangkok, habis sholat maghrib nggak aci, kalau orang Betawi nggak kena nasi sepiring. Ya, udah gitu pas gitu malamnya tarawih jadwal imam yang lama lagi. Kira-kira enakan tidur apa jamaah kita tarawih? Enakan ngelonjor udah. Kenapa? Perut kita udah terlalu kenyang, udah terlalu banyak, sehingga anggota badan kita diajak untuk ibadah pun beratnya luar biasa. Ya, nah jadi tujuan Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa untuk melatih diri kita agar kita bisa mengatur makan kita, minum kita, nafas kita, sehingga anggota jawarih diajak ibadah itu ringan. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Siapa? Yahudi wan Nasara. Orang-orang Yahudi wan Nasara pun mereka diperintah untuk melaksanakan puasa di musim panas. Tapi orang Yahudi wan Nasara, ya, menolak puasa di musim panas. Ya, dia ingkar dengan Allah sehingga dipindahkan puasanya orang Yahudi wan Nasara itu di musim dingin. Kalau kita 30 hari, orang Yahudi Nasara dulu itu puasanya 50 hari. Yang 20
ya istilahnya ngenakin Allah, kalau bahasa kita ngenakin Allah, sebab kita udah pindahin musim dingin ke musim panas ya. Nah tujuannya apa? La'allakum tattaqun. La-nya ini la litaraji, pengharapan ya. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa iman dan wahtisaban ya, yang saat ini kita sudah takwa, semakin baik kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Yang saat ini belum bertakwa kepada Allah, dengan ia melaksanakan ibadah puasa iman dan wahtisaban, akan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya tujuan daripada Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa. Kita masuk ke pelajaran kita. As-saum, saum itu lugatan apa? Ya, al-lugatan al-imsak. Puasa menurut bahasa itu menahan. Sedangkan menurut syariat, arti puasa itu al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi biniyatil makhsusah. Yang namanya puasa itu kita menahan diri kita dari segala perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatil makhsusah. Dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari biniyatil makhsusah, dengan niat yang khusus. Ya, kita jaga dari perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa kita. Min tulu'il fajar. Fajar di sini bukan matahari. Ya, fajar itu ada dua. Ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Fajar bohongan atau fajar kazib itu waktu imsak. Ya, udah tak ada tanda imsak tuh. Itu namanya fajar kazib, fajar bohongan. Ya, artinya kalau kita sudah imsak, masih boleh gak kita minum, kita makan? Boleh. Ya, sebab start daripada ibadah puasa kita itu min tulu'il fajar shadiq, azan subuh. Mulai startnya itu pas azan subuh. Jadi kalau kita bangun kesiangan 5 menit lagi mau imsak, masih boleh kita makan, nggak apa-apa. Ya, imsak lewat sedikit pun juga masih boleh. Yang penting ya mulai puasa itu startnya azan subuh. Ini namanya fajar shadiq. Bedanya apa antara fajar kazib dengan fajar shadiq? Kalau fajar kazib kita lihat ke langit, itu langit masih gelap. Yang terang tengahnya doang, cahayanya kayak senter. Ini namanya fajar kazib, waktu imsak. Kalau fajar shadiq ya, itu kalau kita keluar lihat langit lagi ya, langit itu udah terangnya rata, udah terang semuanya. Nah ini namanya fajar kazib ya, fajar shadiq, fajar shadiq. Nah itu mulai start kita melaksanakan ibadah puasa. Nah kalau kita enak ya, kita puasanya mulai dari fajar shadiq, azan subuh sampai terbenamnya matahari. Dulu di zaman Rasulullah itu pernah puasa 23 jam. Maghrib buka, isya mulai start puasa. Yang kedua, bagi suami istri di malam harinya belum dihalalkan untuk berhubungan, masih haram, nggak boleh berhubungan malam hari di bulan Ramadan. Ya, jadi puasanya 23 jam, malam harinya suami istri nggak boleh berhubungan. Sahabat ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betapa beratnya ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Betul kata Nabi, ya kamu dengarkan dan kamu taatin aja kata Rasulullah. Ya, nggak lama berjalan ibadah puasa itu 23 jam. Justru orang yang pertama kali melanggar daripada perintah Allah, Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, Sayyidina Umar kan khalifah, ya, jenderalnya. Ya, justru yang melanggar yang pertama kali adalah Sayyidina Umar. Habis buka puasa, beliau sholat maghrib. Habis sholat maghrib, beliau berhubungan dengan istrinya. Dia berhubungan sampai lewat isya. Padahal saat itu masih diharamkan oleh Allah.
Kemudian mulai setar puasa Isya. Berarti mau nggak mau Sayyidina Umar satu melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang kedua Sayyidina Umar nggak puasa karena mulai puasanya Isya. Akhirnya habis mandi hadas besar, beliau menangis datang ke masjidnya Rasulullah, nangis gak berhenti-berhenti sampai 2:30 malam, ngaraung-ngaraung. Rasulullah pas mau ke dalam masjid ada suara menangis, yang dilihat Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, ya Umar, kenapa engkau menangis? Apa yang kau telah perbuat wahai Umar? Aku telah melakukan perbuatan dosa besar ya Rasulullah. Dosa apa yang kau perbuat? Sehabis buka puasa dan aku sholat maghrib, aku mengajak istriku untuk berhubungan ya Rasulullah. Rasulullah nggak bisa ngomong, ngelus-ngelus dada aja dah. Ini jenderal ya, kaliber tinggi nih, yang langgar bukan recehan. Rasulullah diam aja, udah ngelus-ngelus dada, nggak bisa ngomong apa-apa. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku punya usul. Bagaimana kalau puasa itu jangan setarnya habis Isya, setarnya Isya jangan ya Rasulullah. Kalau bisa setarnya puasa itu pas azan subuh. Itu usul pertama. Yang kedua, saya usul ya Rasulullah, bagi suami istri kalau bisa malam hari dihalalkan untuk berhubungan. Rasulullah nggak bisa jawab ketika itu. Jibril datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar diiyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyam ila rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat itu turun. Kata Rasulullah, ya Umar, usul kamu diiyakan oleh Allah. Ya, jadi nanti kita puasa itu mulai setarnya pas azan subuh, malam harinya suami istri boleh berhubungan. Seandainya Sayyidina Umar tidak berbuat kesalahan, sampai saat ini kita puasa 23 jam, malam harinya nggak boleh berhubungan. Aneh yakin setiap tahun umat Nabi Muhammad banyak yang mati, banyak yang stres. 23 jam tinggal bisa berhubungan suami istri. Ya, nah ini hikmah ya kesalahan yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Ada 14 usul ya Sayyidina Umar yang diiyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu diantaranya salah satu masalah puasa. Sayyidina Umar usulnya diiyakan oleh Allah. Ya, min jami'il mufattirat min tulu'il fajar ya ila ghurubi syams bi niyatil makhsusah, dengan niat yang khusus. Kenapa dengan niat khusus? Sebab salah satu ibadah antara niat dengan ibadahnya yang nggak bisa dibarengin hanya ibadah puasa. Ya, yang namanya niat apa sih? Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Kemarin kayak kita wudu, ya niatnya di mana? Pas basuhan di wajah. Kita sholat, di mana letak niatnya? Inda takbiratil ihram, Allahu Akbar. Kita mandi hadas besar, letak niatnya di mana? Pas siraman pertama kali air jatuh di anggota badan kita. Ya, tapi ibadah puasa antara niat dengan ibadahnya ini tidak bisa dibarengin. Makanya kalimatnya pakai biniyatil makhsusah, karena waktu niat puasa Ramadan sudah dikhususkan waktunya. Mulai dari maghrib sampai menjelang ya azan subuh. Itu masih boleh kita niat. Ya, sah. Jadi kalau nggak tarawih kita malamnya lupa niat, pas sahur kita masih boleh niat. Ya, masih boleh dan sah. Ya, beda dengan puasa sunnah. Ya, besok hari Senin umpamanya, ini malam kita nggak ada niat sama sekali mau puasa. Pas sholat subuh berjamaah di Taguban, ya baru timbul ada rasa ingin puasa. Ah, gue puasa aja dah. Ya, selama dia belum minum, belum apa-apa, dihadirkan niat puasa, itu sah puasa sunnahnya. Tapi kalau Ramadan enggak. Ya, udah ada waktu yang khusus ya untuk kita niat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ya syahrul Ramadan wa syahru tasi' minas syuhur Arabiyah wa huwa
afdalus syuhur sumya Ramadan qila li annahu indama wada'al Arab asma'us syuhur wa faqa hadha syahr li siddatil har fasammuhu Ramadan minar Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan ini kenapa dinamakan bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini yaitu bulan yang ke-9 daripada bulan Arab. Wa huwa afdalus syuhur, dan bulan Ramadan ini julukannya juga Sayyidus Syuhur. Sumya Ramadan, dinamakan Ramadan kila li annahu indama wada'al Arab asma'us syuhur wa faqa hadha syuhur shiddatul har. Jadi kebiasaan orang-orang Arab itu kalau memberikan nama sesuatu ya melihat situasi dan kondisinya. Ya, karena perintah puasa ini turunnya itu di musim yang sangat panas, syiddatul har. Makanya orang Arab itu menamakan Ramadan diambil dari kalimat ar-ramda'u. Ya, ini orang-orang Arab kebiasaannya memberikan nama sesuatu melihat kondisi dan situasi. Karena situasi saat itu musim yang sangat panas, dinamakanlah Ramadan. Ya, yang diambil dari kalimat ar-ramda ai syiddatil har. Wakila, ada juga sebagian ulama mengatakan dinamakan Ramadan li'annahu yarmiduz dzunub, dibakarnya dosa-dosa kita oleh Allah di bulan Ramadan. Ya, jadi dimakan Ramadan karena dibakarnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya Ramadan. Ya, kemudian nah di dalam melaksanakan ibadah puasa biar dari tahun ke tahun ya puasa kita itu semakin baik, ya kita harus tahu ya syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Yang pertama yang kita bahas yaitu syarat wajibnya puasa. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, kharaja bihi al-kafir. Ya, yang pertama syaratnya al-Islam. Wa ammal murtad fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-Islam taghlidan alaihi. Ya, jadi kalau ada orang Islam ya dia murtad. Murtad itu apa ya? Qatlul Islam, memutuskan dirinya untuk keluar daripada Islam. Ya, nah ketika itu fayajibu al-wajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-Islam. Ada orang-orang ahli maksiat, orang-orang Islam setiap pengen masuk bulan puasa kurang 2 hari lagi dia ngomong, wah dikit lagi puasa nih, kacau nih, gak bebas lagi gue. Ya itu orang ngomong, gue mau keluar dulu dari agama Islam, ntar habis lebaran gue balik lagi ya ke dalam Islam. Murtad gak orang begini? Murtad. Murtad itu ada biniyatin, biniyah ya, bil qaul ya, dan bil fi'lin. Ya, ada 3. Nah, ini orang yang seperti ini murtati bil qaul. Ya, dia ngomong seperti itu. Gua gak sanggup puasa dah, gak bebas lagi. Gua mau keluar dulu dah dari agama Islam. Antara habis Syawal gua balik lagi ya masuk ke dalam Islam. Nah, ini gimana orang seperti ini? Ini murtad. Nah, ketika Syawal dia kembali lagi masuk ke dalam Islam. Apakah dia bebas? Ya, nggak wajib kodok puasanya. Tetap ketika dia rujuk ilal Islam, roja ilal Islam, wajib bagi dia mengkodok ibadah puasa Ramadannya. Dia wajib mengkodok puasa yang ditinggalkan selama Ramadan, selama dia murtad. Ya, jangan dipikir murtad kemudian balik lagi ke Islam dia nggak wajib kodok. Wajib bagi dia mengkodok. Beda dengan kafir asli. Ya, umur 45 tahun dapat hidayah masuk dalam agama Islam, apakah wajib ya dia mengkodok ya sholat yang ditinggalkan selama dia kafir? Enggak. Kalau kafir asli ya mereka dibersihkan seperti bayi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih lagi ya, nggak wajib mengkodok puasa, mengkodok sholatnya ketika dia kafir. Beda dengan murtad ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua at-taklif, ayyakuna balighun akilan. Wa amma sabi, adapun anak kecil ya, anak kecil yang sudah tamyiz, fayajibu 'alal wali amrihi ayyamurahu bisawm li sab'i sinin
wa yadribahu idza tarakahu li asri sinin in ataqa. Ya, taklif ini balik dan berakal. Jadi kalau ada orang ya yang dia gila tapi puasa, ya puasanya cakep, tadarus Quran lagi di masjid, orang gila tapi nih ya di etikaf di masjid, nih orang gila, sah gak dia? Ya yang namanya orang gila sekalipun dia kita lihat sholat, baca Quran, di etikaf, di puasa Ramadan, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beda ya. Wa amma sabi, adapun anak kecil ya yang dia belum balik tapi sudah tamyiz, umur berapa tahun? 7 tahun. Ini belum diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Justru yang diwajibkan siapa? Yaitu yang diwajibkan justru wali amrihi ayya'mura bisawm li sab'i sinin ya wa yadribahu idza tarakahu li asri sinin in ataqa. Justru yang diwajibkan orang tuanya, ya orang tuanya diwajibkan untuk mulai mengajarkan anak kita kalau sudah berumur 7 tahun untuk melaksanakan ibadah puasa, dan kalau umurnya sudah 10 tahun kalau dia meninggalkan ibadah puasa, dia nggak sholat tuh anak, boleh orang tuanya mukul ya kepada anak itu, tapi dengan pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan, yang nggak bikin cacat, nggak bikin patah tulangnya, nggak bikin berdarah, ya pukulan yang mendidik ya. Nah ini wajib bagi orang tuanya, perintahkan tuh latih umur 7 tahun, ajarin dia puasa, nggak kuat ya sampai sore, setengah hari nggak apa-apa ya, setengah hari nggak apa-apa ya. Nggak kuat misalnya sampai full, besok naikin sampai jam 2, walaupun kita iming-imingin anak kita nih. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan ya, ketika kita mendidik anak kita untuk melaksanakan ibadah puasa, kita iming-imingin kasih hadiah uang umpamanya atau sesuatu sehingga anak kita puasa full, lantaran karena hadiah, bukan karena Allah, karena ada hadiahnya ya. Ini kata beliau boleh ya. Terkadang kata Al-Habib Al-Haddad, riya itu adalah thariqah, jalan untuk menuju ke ikhlas ya. Riya itu ya bisa menjadi jalan untuk menuju orang beramal itu ikhlas ya. Nah ini diperbolehkan kata Al-Habib Al-Haddad umur 7 tahun dengan iming-iming hadiah sehingga anak kita puasanya full. Nah itu diperbolehkan. Nanti dengan sendirinya sambil dididik, sambil dia belajar, dengan sendirinya dia akan ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah itaqah, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Itaqah ini mampu ini ada dua, ada secara kenyataan dia memang mampu, ada yang memang secara kenyataan, cara syara'an dia ya nggak mampu. Jadi ada orang yang nggak mampu secara hisan, kenyataan dia nggak mampu. Seperti siapa? Fala yajibu ala syaihil haram, tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan bagi siapa? Orang tua yang jompo umur 80 tahun ya, dia puasa. Kalau orang tua kita 80 tahun kalau puasa dikit-dikit pingsan, udah gitu punya penyakit pikun lagi, habis diajak nyaur sama anaknya jam 7 minta nyaur lagi ya, pikun ya, udah 80 tahun ke atas, dikit-dikit sakit. Ini nggak diwajibkan bagi di puasa, tapi wajib bagi orang tua seperti itu membayar fidyah ya, membayar fidyah, satu harinya 1 mud ya. Nah itu ya yang secara kenyataan orang itu nggak mampu ya, diantaranya ya asy-syaikhil haram. Kemudian yang kedua, wal marid alladzi la yurja buruhu, orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh ya. Ada tetangga kita sakitnya udah parah ya, berak kencing udah di kasur, udah kalau kita tengokin ya nggak lama lagi nih kayaknya ya, udah nggak ada harapan untuk sembuh. Nah ini nggak wajib bagi dia puasa, tapi wajib membayar fidyah, satu harinya satu mud ya. Nah seandainya habis lebaran ya, puasa lebaran seminggu, sehat, Allah kasih sehat, Allah kasih sembuh penyakitnya, apakah wajib bagi dia qada? Enggak.
ya nggak wajib bagi dia qada, sebab dia sudah membayar fidyah ketika sakitnya nggak ada harapan untuk sembuh. Nah yang secara ya syar'an fala yajibu 'alal haid, maka tidak diwajibkan bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Kemudian syarat yang wajib yang keempat, syaratnya puasa, yaitu sehah. Fala yajibu 'alal marid, maka nggak diwajibkan bagi orang yang sakit. Wa dhabit marid, ya. Nah, dhabit marid di sini sakit yang bagaimana? Yang mendapatkan rukhsah bagi dia nggak puasa. Nah, huwal ladzi yakhafu minhul halak au ta'akhkharu ya syifa au ziyadatul marad wa dzalika ma yusamma mahdharat tayammum. Ya, sakitnya kalau kata dokter, Pak Haji jangan puasa dulu. Sebab kalau Pak Haji puasa, ya dikhawatirkan penyakitnya makin parah. Kata dokter nih, yang bisa tahu kan dokter tentang penyakit. Atau kalau Pak Haji puasa juga nekat, Pak Haji akan tambah lama sembuhnya. Ya, sebab kondisi Pak Haji lagi lemah. Ya, atau kalau Pak Haji puasa, penyakit Pak Haji akan bertambah. Nanti penyakit baru datang. Ya, tambah lagi penyakit barunya. Nah, kalau kata dokter seperti ini, nah boleh bagi dia tidak puasa. Nah, ini enggak, sakitnya cuma cantengan doang, enggak puasa, cantengan. Ya, nah ini jangan. Ya, sakitnya begitu tuh, ya, yang parah, udah parah seperti itu. Nah, baru bagi dia enggak puasa. Kemudian yang kelima, al-iqamah. Iqamah itu mukim, fala yajibu 'alal musafir, dan tidak diwajibkan bagi musafir alladzi yusafiru safaran tawilan, orang yang berpergian jauh, jaraknya berapa kilo? Yaitu 82 kilo. Ada ulama mengatakan 83 kilo. Ya. Nah, ini diperbolehkan ya bagi orang yang musafir berpergian jauh yang jaraknya di atas 83 kilo, ini mendapatkan rukhsah. Sebab kata Nabi, berpergian itu qit'atun minal azab, segelintir daripada azabnya Allah. Makanya dapat rukhsah khusus untuk umat Nabi Muhammad, diperbolehkan dia menjama, ya, mengqashar. Bahkan di bulan Ramadan rukhsah bagi dia boleh berbuka di saat masyaqqah, memberatkan ketika di perjalanan. Nah, itu diperbolehkan. Ya, jadi fala yajibu 'alal musafir alladzi yusafir safaran tawilan. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita besok mau pulang kampung nih jam 7, jam 8, malamnya udah nggak tarawih. Biasanya tarawih rajin, karena mau pulang kampung besok pagi malam udah nggak tarawih, udah kagak nyaur. Ya, udah nggak bangun lagi tuh, udah nggak nyaur, cuma sholat subuhnya doang berjamaah. Habis sholat subuh dia ngopi, ngerokok. Kita tegur, bang kita nggak puasa, gua mau pulang kampung coy, jam 7 gua mau berangkat ke Jawa. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, dosa, maksiat. Ya, jadi tetap kita tarawih sebagaimana biasa, sahur, ya, kita jamaah subuh, kemudian tetap kita puasa dulu. Ya, puasa dulu semampu kita. Sekiranya jam 11 pala kita udah puyeng, udah nggak kuat kita, baru kita mampir dah ke rest area, kita makan, kita buka. Nah, itu nggak apa-apa. Jangan sengaja ngajak mentang-mentang pulang kampung udah nggak puasa, udah nggak tarawih, pagi udah ngerokok, udah ngopi. Bukan, itu dosa. Ya, itu maksiat kepada Allah Subhanahu. Dia puasa dulu semampunya dia. Kalau udah memang masyaqqah, memberatkan bagi dia, diperbolehkan dia untuk berbuka. Ya. Nah, jadi yang dilihat itu bagi musafir itu jaraknya, ya. Jaraknya itu harus 80 kilo ke atas. Bagaimana kalau orang yang pulang kampung ke Surabaya tapi naik pesawat, ya, yang ukurannya 1 jam, apakah dia dapat rukhsah? Boleh, ya, berbuka puasa juga bagi dia. Ya, jadi yang dilihat itu jarak, bukan cepatnya kita berpergian. Ya, sekalipun dia naik pesawat, kalau dia masyaqqah memberatkan, ya, puyeng palanya dia umpamanya, boleh bagi dia. Tapi kalau memang tidak memberatkan, kata Rasulullah, ahsan kita jaga puasa kita, jangan sampai kita batal.
ya, kayak kita pulangnya naik pesawat kan nggak capek, ya nggak capek, perjalanan enak, ya. Nah ini usahakan jangan kita buka, kecuali kita naik mobil sendiri atau kita naik kereta atau kita naik bus macet-macetan umpamanya. Nah ini masyaqqah, nah boleh bagi kita untuk berbuka puasa, termasuk juga kuli-kuli bangunan, pekerja-pekerja berat, ya, dapat borongan bulan Sya'ban. Ini sekarang dia dapat borongan bikin rumah, ya, ngejar waktu sebelum lebaran kurang seminggu kudu jadi itu rumah, borongan. Ini juga mereka juga termasuk pekerja-pekerja berat, mendapatkan rukhsah bagi dia boleh untuk berbuka, tapi dengan syarat puasa dulu, ya. Nanti di saat dia udah nggak mampu, jam 11 setengah 12 sudah nggak mampu, masyaqqah, boleh bagi dia untuk berbuka, ya. Tapi tetap nanti di lain waktu dia wajib mengkodok puasanya dia, ya. Sama juga supir bis tuh, supir semalam kan bolak-balik mulu tuh, Jakarta. Nah bagi mereka pun juga rukhsah sama, ya. Nah cuma tetap wajib bagi dia mengkodok puasanya nanti di lain waktu. Ya silakan yang mau tanyain. Silakan yang mau tanya masalah puasa. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, itu satu mud berapa kilo? Ya, satu mud itu seliter kurang segini, serang segenggam, ya kurang segini nih, dikit banget kurangnya. Ya, mendingan lempengin aja dah seliter. Jadi satu mud itu 1 liter kurang segini, dikit kurangnya. Ya, nah kita lempengin aja dah seliter boleh. Ya, nah itu 1 mud segitu ukurannya. Ya, kurang segenggam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ibu atau wanita yang tanya kalau misalkan masuk bulan puasa hamil tuh sampai lebaran masih hamil boleh puasa enggak? Ya. Ya, jadi ya termasuk ya orang yang mampu secara hisan, ada yang secara syar'an, termasuk orang hamil atau ibu menyusui, ya dia baru lahir bulan Sya'ban umpamanya, punya bayi kan nyusuin tuh, netein, ya. Nah di bulan Ramadan ini ibu ini nggak puasa lantaran khawatir dengan kesehatan anaknya yang baru lahir, takut asinya nggak keluar kalau dia puasa. Akhirnya dia nggak puasa karena khawatir dengan bayi yang baru dilahirkan ini. Ini bagaimana kalau ada ibu-ibu yang dia baru lahir di bulan Sya'ban, kemudian Ramadan masih ya nyusuin anaknya, kalau dia nggak puasa alasannya takut kesehatan bayinya doang, nggak pikirin kesehatan ibunya, wajib kena kodok dan fidyah. Ya, wajib kena kodok dan fidyah. Tapi kalau takut dua-duanya, ya, lakinya tanya suaminya, emang kenapa nggak puasa? Khawatir kesehatan bayinya dan khawatir kesehatan ibunya. Ya, ini wajib kodok doang, nggak wajib kena fidyah. Kalau alasannya dua tuh, takut kesehatan bayinya, takut kesehatan diri ibunya, ya tetap dia nggak kena fidyah, cuma wajib mengkodok. Ya sama, ya ibu-ibu hamil, ya hamil 26 bulan 27 bulan masuk Ramadan, khawatir dia udah, ya sehingga dia nggak puasa. Alasannya apa? Takut janinnya, ya takut kesehatan janin, tapi dia nggak kepikirin kesehatan dirinya, ibunya.
ya mikirin janinnya doang, ya wajib kena qada dan bayar fidyah. Tapi kalau ibu hamil itu takut, alasannya dua, kesehatan dirinya ibunya dan kesehatan janinnya, wajib qada saja, nggak wajib kena fidyah. Ya, nah itu. Ya, silakan. Masalah lain lah. Ya. Waalaikumsalam. Menanyakan sekitar puasa Ramadan khusus orang yang orang gila. Kita kan kenal ada orang gila, orang yang punya keterbelakangan mental. Bagaimana dengan yang keterbelakangan mental itu, Ustaz? Terima kasih. Iya. Ya, orang gila. Orang yang terbelakangan mental. Idiot. Ini gimana? Ya, kalau idiotnya itu parah, ya kebelakangan mentalnya itu udah termasuk parah, ya ini nggak wajib bagi dia puasa. Ya, bagaimana yang puasa? Kita ajarin niat aja nggak hafal-hafal, ya kita ajarin niat nggak hafal-hafal dia. ya sholat aja bacaan juga nggak bisa, ya bukan terbelakang mental, ya parah udah tingkatannya, udah ngomongnya juga kadang nyambung, kadang-kadang kagak. Ya, nah ini juga sama, nggak wajib bagi mereka, ya nggak wajib bagi mereka. Tapi kalau misalnya ke belakang mentalnya itu nggak parah banget, ya sedikit kadang-kadang ngeblank, kadang-kadang bener lagi ngomongnya, ya bacaan-bacaan lain dan sebagainya pun bisa niat puasa apa dan lain sebagainya, ya ini masih diwajibkan. Jadi ngeliat keadaannya, kalau parah keadaannya memang parah, nah ini nggak wajib bagi dia, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kan Ramadan 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kan ada yang bolong. Nah, itu lupa jadi kodok itu gimana? Ya, 3 tahun yang lalu kita pernah kalah 3. Sampai sekarang ini mau ketemu Ramadan belum kita kodok-kodokin. Kalau 3 tahun yang lalu 2000 berapa itu? 2020 kalah 3, dia belum kodokin. Ya, jadi kalau kita 2020 kalah 3 sampai 2000 ke Ramadan 2001 dia belum kodokin, dia kena fidyah, bayar tuh. Ya, jadi orang itu dikenakan fidyah karena puasanya yang ditinggalkan di tahun itu belum dikodoin sampai ketemu Ramadan. Kayak ini nih, tahun kemarin kita kalah 7, sampai sekarang kita belum kodoin nih. Masuk Ramadan kena fidyah kita. Ya, nah kalau nggak mau kena fidyah, kodoin sebelum Ramadan masuk. Ya, yang jadi masalah udah berapa puluh tahun kita nggak kodoin dan nggak bayar fidyah. Di tahun 2000, ya 2020 kalah 3, sampai sekarang 2023. Berarti 3 dikaliin 3 mut dikaliin 3 tahun. 3 kali 3 dulu. Ya, 3 kali 3 9. Terus nanti 3 dikaliin 2, 2002-nya. Ya, kemudian 3 dikaliin 1. Totalnya banyak tuh nanti. Cara ngitungnya gitu. Jadi misalnya tahun 2020 kalah 7, sampai sekarang 2023, istri kita belum kodoin tuh headnya 7 head, ya sampai sekarang 2001 dia nggak kodoin, sampai sekarang 2003 nggak kodoin. Nah ini cara ngitungnya 7 kali 3 tahun. 7 kali 3 berapa? 21. 7 kali 2 nanti 2022-nya 14. 7 kali 1-nya 2001-nya 7 kali itu totalin berapa tadi itu. Nah sekian mut kita bayar. Ya, cara ngitungnya seperti itu. 7 dikaliin 3 tahun dulu, ya jumlahnya berapa? 7 dikaliin 2 tahun jumlahnya berapa? 7 dikaliin 1 tahun jumlahnya berapa? Nah itu totalin dah. Nah bayar nih mutnya berapa tuh. Ya, nah jadi
jangan kita sepelein. Umpamanya kita tahun kemarin kalah 7, gua ngapain gua bayar kodok puasa, mendingan gua ganti mood aja, beras cuma 10.000 seliter, dia 7 hari 70.000, gua bayar aja dah. Ya nggak boleh ya, walaupun itu sepele tapi nggak boleh. Ini sama dengan kita meremehkan syariat Nabi kita Muhammad SAW ya. Nah, jadi tetap wajib. Makanya kan waktu kodoknya lama tuh, setahun sampai ketemu Ramadan lagi, kita masih boleh mengkodokkan puasa kita. Mau dicicil boleh ya, mau dibarengin puasa Senin Kemis boleh ya, kan enak ya. Nah, sampai ketemu Ramadan kemarin, besok nih nggak dikodokin juga, baru kena bayar fidyah dia. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau untuk bayar fidyahnya kemana itu Ustaz? Iya, kalau bayar fidyah itu kemana? Sama dengan bayar zakat ke 8 asnaf. Ya di kita paling ada kebanyakan fuqara wal masakin. Ya, kita mau bayar fidyah, yang dekat aja tetangga kita tahu tetangga kita orang fakir, orang miskin. Udah, fidyah kita berapa nih? 10 liter. Gue jadiin 2 kantong dah, 5 liter. Sebab orang fakir di tetangga ada 2 orang, kasih aja langsung kepada orangnya. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, yang namanya zakat atau bayar fidyah, kalau kita memang tahu ya tetangga kita nih fakir atau dia miskin, itu afdol kita kasih langsung. Ya, kita kasih langsung. Atau kita bingung, umpamanya kita tinggalnya di komplek, ya serahin ke masjid udah, biar orang masjid yang nyalurin umpamanya, boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita tahu langsung, nggak apa-apa, kita salurin langsung kepada orangnya, itu boleh, lebih bagus ya. Itu fidyah ya, ini penting fidyah itu ya. Jangan kalau orang, walaupun nanti kita mati, kita meninggal dunia, memang ada fidyah ya. Nah, jadi mumpung kita masih hidup ya, tahun berapa ini gue perginya sering nggak puasa nih, ingat-ingat nggak apa-apa ya, kita bayar fidyahnya. Kalau ada rezeki bayar fidyahnya ya. Nanti walaupun kita meninggal dunia, hanya ibadah puasa yang ada fidyahnya. Kalau sholat ya, kita meninggal dunia, sholat kita bisa diganti dengan fidyah nggak? Nah ya, kalau sholat itu nggak bisa diganti dengan fidyah. Tapi di masyarakat kita masih ada tuh acara-acara ngangkat fidyah ya. Ini beras 150 mud sebagai pengganti sholat almarhum ya, selama hidupnya ya, telah meninggalkan 50 waktu sholat yang ditinggalkan ya. Beras ini saya berikan kepada jamaah yang ada di sebelah kanan saya, mau dorong sono ya, kan gitu ya. Nah ini ya, masalah angkat fidyah itu apakah ada aturannya ya. Kalau fidyah pengganti sholat itu nggak ada di dalam kitab Fathul Mu'in itu atau I'anatul Talibin. Hanya satu Imam Subki ya, yang mengatakan fidyah pengganti sholat itu boleh ya. Imam Subki di I'anatul Talibin itu mengatakan boleh, cuma dibantah dengan sebagian besar ulama ya, bahwa fidyah pengganti sholat itu tidak ada ya. Alasannya Imam Subki, kali-kali aja bisa gitu, bahasanya kali-kali aja bisa. Kalau nggak bisa ya, kita niatkan pahala fidyahnya itu dapat pahala sedekah dia almarhum ya. Nah ini Imam Subki yang memperbolehkan. Makanya di masyarakat kita masih ada itu ya, pengganti sholatnya daripada almarhum ya. Boleh gak? Ya boleh-boleh aja ya. Sebab kata Imam Subki, kali-kali aja bisa itu bahasanya ya. Tapi yang muktamad mengatakan fidyah pengganti sholat itu nggak ada ya. Jadi kalau ibu kita sakit selama bulan Ramadan sampai meninggal dunia, puasanya boleh diganti dengan fidyah. Kalau sholatnya nggak boleh. Sekarang digantiin sama anaknya sholatin ya. Ibunya sebulan penuh nggak sholat, anaknya yang gantiin. Udah yuk ya, ibu kita nggak sholat selama sebulan, anaknya ada 5 orang, kodoin dah sholat emak kita waktu sakit. Boleh nggak? Boleh
Ya, jadi kita kodoin sholat ibu kita selama dirawat di rumah sakit sampai meninggal, nggak sholat emak kita sebulan. Anak-anaknya kodoin sholat emaknya tuh, ya. Nah niatnya boleh usolli fardhu zuhri umpamanya. Ya, kita sholat dulu zuhur kita dulu buat diri kita, kemudian ya sholat lagi untuk kodok li ummi umpamanya. Ya, saya sholat zuhur 4 rakaat untuk mengkodok sholat ibu saya Fulan bin Fulan. Ya, nah sebulan bagi aja tuh anaknya 5 berapa waktu tuh. Anaknya pada males kodoin, capek. Ada tetangganya yang mau, udah bang saya deh yang kodoin, berani bayar berapa ya gitu tenaganya. Ya, gopek deh gue bayar. Iya bang, gopek nggak apa-apa dah, kita kodoin emak inti sholatnya boleh, hatta kita bayar orang. Ya, itu boleh. Ya, inti kamu bayar fidyah beras nggak mau inti bayar, anak-anaknya made mau kodoin puasanya boleh, kalau anak-anaknya pada mau. Ya, kalau dia nggak punya duit untuk bayar fidyah, anaknya mengkodokkan puasanya, sholatnya selama sebulan itu boleh. Ya, jadi kodok sholat almarhum ini beda dengan sholat sunnah hadiah ya. Kalau sholat sunnah hadiah itu bukan sholat mengkodok sholat almarhum, bukan. Sholat sunnah hadiah itu untuk menambah pahala untuk almarhum, bukan mengkodok sholatnya dia yang ditinggalkan, bukan. Tapi tetap kita wajib kalau mau kodoin sholatnya almarhum, itu boleh. Bukan sholat sunnah hadiah. Sholat sunnah hadiah itu kapan pelaksanaannya? Setelah jenazah dikubur, kita pulang sholat sunnah hadiah. Ya, jadi sholat kita pahalanya kita hadiahkan untuk almarhum, bukan mengkodok itu ya, hadiah pahala ya. Tapi kalau kodok sholat lain lagi ya. Saya mau kodoin sholat almarhum ibu saya, itu boleh, nggak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kita wa fa'ana karim ya arhamar rahimin bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah talana abwabun ni'mah wa babal barakah wa babas sihah wa babas salamah wa babat taufiq wal hidayah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alihi wa alaina fatal arifin wa ifakkim fid din wa ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa talamidana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa talamidana min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah, min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah, min ahli al-Qur'an ila yaumil qiyamah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an, Allahumma nawwir akhlaqana bi nuril Qur'an, Allahumma nawwir a'malana bi nuril Qur'an. Da'wan fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.